Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir daripada surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu tentang fadilah surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Lau 'allimannaka a'zamu suratin fil Qur'an." Maukah aku ajari kamu? Jadi ini saya potong karena hadisnya panjang, jadi untuk menghemat slide langsung saya ini. Jadi Rasulullah itu suatu ketika pernah berkata kepada salah seorang sahabat, ya, beliau ingin mengajarkan satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi a'zamu suratin fil Quran. Jadi Rasulullah itu mensifati surat Al-Fatihah itu dengan a'zamu surah. Kita sering membaca misalnya Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang maha agung. Maka azim dengan a'zam itu satu akar kata, artinya adalah agung, kan itu kan. Nah, itu menandakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah a'zamu surah, surat yang paling agung. Jadi dari sekian surat, mulai dari misalkan surat Al-Baqarah sampai An-Nas, itu yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, kayak gitu. Kemarin saya juga sempat bilang bahwa surat Al-Fatihah adalah miniatur daripada Al-Quran. Jadi betapa agungnya daripada surat Al-Fatihah. Kemudian kata sahabat ini, qala na'am. Ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihah itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bismillahnya itu masuk surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan enggak, dia permulaan surat gitu. Kayak gitu. Kemudian juga nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Terus kalau bismillahnya tidak dimasukkan, 7-nya dari mana? Nah, itu dari siratal ladzina an'amta alaihim, itu 1 ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 1 ayat, seperti itu. Jadi di surat terakhir itu dibagi 2 seperti itu. Nah, bagi yang jumhur ya, menurut Imam Syafi'i, kemudian juga Al-Qur'an yang kita baca yang di Indonesia itu adalah mazhab Imam Hafiz gitu kan, Imam Asim, Imam Hafiz ya. Maka Fatihah itu dimasukkan, Bismillah itu dimasukkan dalam surat Al-Fatihah sehingga pas menjadi 7, sehingga surat yang terakhir itu digabungin gitu. Ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 1 ayat seperti itu. Kemudian wal Qur'anil azim alladzi utituhu. Dan juga nama Al-Fatihah itu selain As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian juga wal Qur'anil azim, juga merupakan Al-Qur'anul azim gitu. Jadi Al-Fatihah itu ya Al-Qur'anul azim gitu. Dia miniatur daripada Al-Qur'an gitu. Kemudian alladzi utituhu, yang Allah turunkan kepadaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, juga Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu adalah gurunya Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithlu ummil Quran. Tidak pernah diturunkan dalam kitab Injil, ya, kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Injil, seperti ummil Quran, seperti surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini memang satu-satunya surat yang yang tidak pernah diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Kalau di Al-Quran, di surat-surat yang lain itu ada beberapa yang diturunkan di kitab kitab-kitab sebelumnya ataupun suhuf-suhuf sebelumnya. Misalkan dalam surat Suhufi Ibrahim wa Musa itu menceritakan bahwa surat itu, di dalam surat itu ya, surat Al-A'la ya, itu di dalamnya ada ada wallahu alam, ada ini kalimat-kalimat yang diturunkan kepada suhuf Musa dan Ibrahim, seperti itu. Suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi ada kitab. Nah, kitab itu ulama sepakat ada Taurat, Injil, Zabur, Quran, ada 4. Itu adalah 4 kitab.
Gitu kan. Adapun suhuf, nah suhuf itu lembaran-lembaran, dia tidak berupa kumpulan kitab gitu, enggak. Tapi lembaran-lembaran. Nah itu Nabi Ibrahim punya, Nabi Musa punya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu menandakan bahwa surat Al-Fatihah itu apa namanya merupakan surat yang sangat istimewa seperti itu. Kita lanjut biar cepat. Kemudian hadis selanjutnya adalah An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada di tengah-tengah kami. Wa indahu Jibril. Kemudian datang malaikat Jibril. Idh sami'a naqidan fawqahu. Kemudian Jibril itu mendengarkan apa ya? Kemudian Rasulullah itu mendengar naqidan fawqahu, ada suara lah, suara dari atas gitu. Jadi ketika wahyu turun itu ada suara yang didengarkan oleh Rasulullah, sahabat juga dengar gitu. Misalkan kayak bunyinya bel, kayak bunyinya lonceng, kayak bunyi apa gitu. Ya Allah alam. Jadi mungkin bisa teman-teman buka di dalam sejarah bagaimana turunnya Al-Quran gitu. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Kemudian Jibril itu mengangkat kepalanya ke langit. Kan itu kan. Jadi suatu ketika Rasulullah duduk, datangnya Jibril, kemudian Jibril duduk bersama Rasulullah, juga bersama sahabat gitu kan. Kemudian Jibril itu mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun. Maka kata malaikat Jibril, ini adalah satu babun, satu pintu. Jadi ada bunyi tadi ya, nakid dan fauqahu, ada suara nakid, ya mungkin kayak suara pintu dibuka gitulah. Kemudian ini adalah satu pintu di langit yang tidak pernah dibuka, ya kan? Ini adalah satu pintu yang dibuka minas sama, dibuka di langit, ya. Ma futiha qattun, yang tidak pernah dibuka sekalipun, gitu kan. Jadi waktu itu saja dibuka. Ya. Sebelumnya tidak pernah dibuka gitu. Fanazala minhu malakun, kemudian turun malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, absyir binuraini, wahai Muhammad, bergembiralah, ya kan, dengan dua cahaya. Qad utituhuma lam tahuma nabiyun qablak. Apa dua cahaya ini? Nah, ini bahwasanya saya telah memberikan dua hal, ya kan, yang tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelummu, seorang nabi pun sebelummu. Yang pertama adalah cahaya itu adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab, wa khawatimu suratil Baqarah, dan juga dua apa namanya ayat-ayat penutup di surat Al-Baqarah, ya. Ada yang mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ada seperti itu. Jadi ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga gitu. Tapi intinya akhir-akhir daripada surat Al-Baqarah. Tapi kalau di hadis ini adalah dua ayat yang terakhir. Jadi kalau misalkan ini membaca, maka dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai akhir gitu. Kata malaikat, apa fadilahnya gitu kan? Walan taqra harfan minhuma illa utitahu. Jadi kalau orang membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca dua ayat terakhir, ya kan, daripada surat Al-Baqarah, ya kan, atau tiga lah, nggak apa-apa, ya kan, maka jika berdoa akan diijabahi gitu kan. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah atau khawatimu suratil Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah, ya kan, maka kalau kita berdoa dengan bertawassul dengan dua apa namanya dua surat ini, ya kan, surat Al-Fatihah sama khawatimu suratil Baqarah, maka kita akan diijabah doanya seperti itu. Nah, kita sering membaca ya ketika misalkan ada bacaan zikir pagi sore, juga ketika tahlilan. Nah, itu bagus kita baca. Bahkan kata dalam hadis yang lain itu dua ayat dari surat Al-Baqarah itu kalau kita baca di malam hari, maka Allah akan mencukupi. Nah, itu kan. Mencukupi, akan menjaga kehidupan kita dan seterusnya itu. Kemudian juga hadis yang terakhir, nah ini
Rasulullah itu memerintahkan, ya kan, idza wada'ta jambaka al-firas, jika kamu meletakkan punggungmu ke tempat tidur, ya kan, ke kasur atau tempat tidur, maka silahkan baca, ya kan, Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai'il maut, maka kamu aman dari segala sesuatu, dari segala mara bahaya, ilal maut, kecuali kematian. Ya, kalau sudah waktunya mati pasti akan mati meskipun baca itu. Tapi intinya kita akan dijaga, ya, ketika kita tidur, ya, dijaga dari gangguan setan, dari apa namanya? Hanya membaca surat Al-Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Ya, kalau di hadis itu biasanya lengkap sama qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian Rasulullah itu meniupkan ke seluruh tubuhnya kayak gitu. Jadi kita akan dijaga dari mara bahaya, misalkan kebakaran, dijaga daripada setan, dijaga daripada apa namanya, makhluk-makhluk yang lain, misalkan tikus, ya kan, orang tidur itu kakinya dicopot tikus, kemudian di apa, ada serangga-serangga, ya, hewan-hewan malam itu kan banyak kan, dan itu bisa mengganggu manusia. Nah, agar kita dijaga sebelum kita tidur, kita alangkah baiknya kita membaca doa. Nah, seperti yang dicontohkan misalkan surat Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Oke, next. Nah, ini. Kemudian keutamaan Al-Fatihah juga, setiap kita sholat itu pasti kita membaca Fatihah, karena itu merupakan rukun daripada sholat kan, gitu kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha ummul Qur'an fahiya khidaj." Jadi barang siapa yang sholat yang di dalamnya tidak dibaca Ummul Quran, tidak dibaca Fatihah, maka sholatnya itu hidaj, tidak sempurna kan, itu kan, ada yang mengatakan tidak sah gitu. Makanya dengan hadis ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, gitu kan, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya gitu. Itu mazhab Syafi'iyah, bahwa mazhab Syafi'iyah itu mengatakan Al-Fatihah itu rukun daripada sholat, dan itu mazhab Syafi'iyah, dan tidak sah gitu. Jadi meskipun makmum itu dia wajib membaca Al-Fatihah gitu. Tapi mazhab yang lain ada yang mengatakan kalau jadi makmum ya dia mendengarkan. Misalkan mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Bisa dipelajari lagi di dalam kitab-kitab fikih, ya, bab ibadah, bab sholat gitu. Oke. Bagaimana kelanjutan hadis ini, bahwasanya kata Allah itu qala Allahu azza wa jalla, ya kan. Allah itu berfirman dalam hadis kutsinya, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat itu, ya kan, itu menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yang pertama itu, fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, itu kita ketika membaca itu disunahkan untuk tidak menyambung, artinya setiap ayat itu kita berhenti. Karena kenapa? Di setiap ayat yang kita baca itu Allah menjawab apa yang kita ucapkan gitu. Jadi setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah itu Allah akan menjawab apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, seperti itu. Maka ketika kita misalkan membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, jika hambaku berkata arrahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, memujiku, ya. Kemudian dan seterusnya gitu. Jadi Allah itu apa namanya, memuji hambanya yang ini apa namanya, yang memuji Allah, seperti itu. Jadi ketika kita membaca disunahkan kita tidak terburu-buru sehingga tidak apa namanya menyambung. Tapi boleh kalau misalkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Tapi yang lebih afdal, yang lebih utama itu adalah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nafas, alhamdulillahirabbil alamin, nafas. Karena setiap saat itu Allah menjawab apa yang kita baca, seperti itu. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah munajat, ya kan? Yunaji robbah. Jadi seorang ketika sholat itu dia bermunajat kepada Allah, berkata-kata, bermukalamah, ya. Kitanya istilahnya itu, kalau dalam bahasa Madura itu nyabis, kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya?
istilahnya kita itu misalkan kita pergi ke guru kita, ke kiai, nah kayak gitulah. Ya kan? Sowan kayak gitulah. Nah, kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan itu luar biasanya adalah waktu sholat itu adalah setiap pergerakan matahari, ya kan? Matahari misalkan mulai dari subuh, matahari apa namanya? Mulai fajar menyingsing gitu kan, fajar, terbit fajar. Kemudian setelah itu matahari terbit, dapat satu tombak, ada sholat duha, ya kan? Kemudian matahari bergerak sampai di atas, tergelincir sedikit masuk waktu duhur, kan gitu kan? Kemudian dari duhur matahari condong waktu asar. Terus matahari terbenam waktunya maghrib. Kemudian malam masuk malam hari ya kan sholat isya gitu kan. Kemudian dini hari sholat tahajud dan seterusnya seperti itu. Jadi itu pergerakan matahari. Menandakan bahwa waktu-waktu tertentu itu dalam tubuh manusia kalau diteliti itu memang ada ini apa namanya dibutuhkan untuk apa ya? Ada refresh lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita di refresh dengan cara sholat seperti itu. Maka orang yang menjaga sholatnya dengan baik, maka jiwa dan raganya itu, ya kan, tubuhnya, ruhnya itu akan sehat, kan itu kan. Nah, kita bersyukur kita hidup di Indonesia ya dengan damai, kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ketika hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka kata Allah, Majjadani abdi, hambaku majjada, itu sama juga mengagungkan, gitu kan. Kemudian ketika hambaku itu berkata iya karena berdua iya karena stain ya kan, maka fawwada ilayya abdi, hambaku itu fakola maka hambaku itu maka Allah berkata fawwada ilayya amri, hambaku telah menyerahkan atau bertawakal kepadaku ini perkaranya kan, itu urusannya kan, itu kan. Kemudian di dalam iya karena berdua iya karena stain ini dibagi dua. Yang pertama itu kan iya karena berdua, hanya kepadamu kami menyembah, wa iya karena stain. Yang pertama itu tauhid secara ibadah gitu kan. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iya karena stain, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara hambaku dan diriku, gitu kan. Antara aku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan apa yang diminta hambaku aku kabulkan. Gitu kan. Apa yang diminta kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, sampai selesai. Dan itu kan. Qul hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan sebagaimana yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Hadis-hadis yang saya kutip tadi bahwasanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, ini adalah hujjah atau hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa salat Fatihah itu merupakan rukun daripada salat. Kita lanjut fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya setiap kita hendak melakukan apapun kan gitu kan, kita memulainya. Jadi seakan-akan itu dengan memulai. Saya memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Artinya kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita, ya kan? Tapi tentu yang baik. Jadi tidak mungkin kita misalkan mau apa ya, mencuri lalu kita baca bismillah, atau apa ya, mau berzina misalkan baca bismillah, itu tidak mungkin. Pasti yang kita mulai dengan bismillah itu adalah amal-amal yang saleh, amal-amal saleh, amal-amal yang berupa kebaikan seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini akan apa namanya? Akan dipreteli. Ar-Rahman, ya kan? Kalau Ar-Rahman itu li jami'il khalqi, sifat Allah yang Maha Rahman. Jadi Rahman Rahim itu sebenarnya satu apa ya? Satu akar kata. Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan kalau terjemahannya gitu. Apa bedanya? Kan sepertinya tidak ada beda kalau di Indonesia ya. Tapi dalam Al-Quran tidak. Jadi kalau ada dua kata yang dia itu sebenarnya satu akar kata, tapi Allah ulangi, maka itu pasti ada rahasia di situ. Ya kan? Apa itu? Nah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi kasihnya itu kalau dalam lagu-lagu itu kan Allah Maha Pengasih, tak pernah pikasih. Kan? Jadi Allah itu kasih sayang Allah itu
untuk semua makhluknya, semua ya kan, manusia, hewan kah, kan itu kan, manusia ya yang kafir, yang muslim, semua Allah kasih rahmannya, ya kan. Dalam ayat yang lain dikatakan Rahmanud dunya wal akhirah. Allah itu ya maha pengasih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi semua dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Kemudian Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini khusus hanya untuk orang-orang beriman. Khusus ya. Jadi kata Allah itu memiliki sifat rahmat itu 100, ya kan. Nah, satu itu ditaruh di dunia, kan gitu kan. Nah, nanti ada hadisnya itu di bawah. Dan yang satu itu akan dibagikan kepada seluruh makhluknya, ya kan. Yang muslim, yang kafir, hewan, ya kan. Dalam hadis yang paling bawah itu teman-teman bisa lihat, Inna lillahi ta'ala mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah menurunkan satu rahmat saja. Jadi kita lihat ya kan, di dunia ini ya, diciptakan langit, bumi, bintang, gemintang, ya kan. Semua makhluk Allah yang luar biasa ini kan itu kan. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tok itu. Sudah luar biasa seperti itu, apalagi yang 99 kan itu kan. Wahidatun bainal jinni wal insi, antara jin dan manusia. Jadi yang satu itu diturunkan kepada jin, manusia, wal bahaim, hewan-hewan, wal hawam, juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Fabiha yata'atufun, dengan satu rahmat Allah itu mereka saling berkasih sayang, ya kan. Wabiha yatarahamun, dengan satu rahmat itu mereka saling berkasih sayang, saling mencintai, ya kan. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, yang dengan satu itu hewan yang buas itu bisa sayang kepada anaknya, kan itu karena satu rahmat Allah itu masuk dalam 1% itu, kan itu kan. Jadi kalau ada hewan buas misalkan singa atau apa yang ganas gitu ya, tapi dia sama anaknya itu pasti disayangi gitu, dijaga, dijilatin kan itu kan, diperhatikan, itu karena rahmat Allah gitu. Jadi ada ayam misalkan punya anak, kemudian anaknya itu diberi kehangatan, itu salah satu dari sekian rahmat Allah, kan masuk dari 1% itu sampai itu. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah, kemudian Allah mengakhirkan, menunda yang 99, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang 99 itu Allah kasih rahmatnya kepada hambanya pada hari kiamat, itu umat Islam, orang yang beriman, ya kan. Sebagaimana dalam dalam ayat Al-Qur'an itu, wa kana bil mu'minina rahimah, ya kan. Di ayat di atas itu, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu kepada orang-orang beriman itu rahimah, sangat penyayang, gitu kan. Allah tidak menggunakan rahman, tapi rahim. Itulah ulama membedakan antara rahman dan rahim. Kalau rahman itu ya seluruh makhluknya, ya kan. Dan Rahman Rahim ini adalah nama Allah yang tidak boleh diberi namakan kepada seorang pun gitu. Jadi kalau ada orang namanya Rahman, Rahim, itu nggak boleh. Harus dikasih Abdul gitu, atau Allah gitu kan. Harus ada Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau nama-nama yang lain, nama-nama Allah yang lain, misalkan Rauf misalkan, atau Tawwab, atau apa lagi, Muhsin misalkan, atau apalah nama-nama Allah yang lain gitu, itu insya Allah boleh gitu. Tapi lebih baik memang dikasih tambahan Abdul gitu kan. Allah itu memiliki 99 nama gitu kan. Nah, kalau kita misalkan berdoa, kita diperintahkan untuk untuk ini kalau kita berdoa, kita disunahkan untuk bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Misalkan kita ingin diberikan rezeki, ya Razak irzuqna, ya Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah kami rezeki, dan seterusnya ya. Kita lanjut. Nah, ini disunahkan untuk memulai segala aktivitas kebaikan, baik perkara wajib, sunnah ataupun mubah, itu dengan baca bismillah gitu kan. Mubah itu apa? Misalkan ya mau makan, mau tidur, itu kan mubah gitu. Nah, ketika kita mulai dengan bismillah, maka tidur makan kita itu berubah menjadi nilai ibadah, kan itu kan. Bekerja misalkan,
atau perkara yang wajib. Nah, kalau wajib jelas ya, sholat, puasa misalkan, atau sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah yang lain. Jadi yang membedakan kita itu adalah itu Bismillahnya itu. Nah, kita mau apa, Bismillah, Bismillah itu yang akan bernilai ibadah. Karena umur kita itu sangat pendek kan itu kan. Maka segala aktivitas kita usahakan dengan dimulai dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita memasukkan Allah, memerankan Allah dalam segala aktivitas kita kan itu kan. Di hadis di bawah dikatakan itu kan, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa abtar. Setiap perkara urusan ya kan, dibalin yang memiliki kebaikan, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa abtar, maka itu terputus kan itu kan. Artinya ya terputus di dunia saja gitu. Makan misalkan, saya pengen makan tuh pengen sehat gitu kan, pengen sehat aja gitu kan, pengen kenyang, ya nggak bernilai ibadah sama sekali, cukup di dunia saja dia kenyang ya sudah gitu kan. Terus cabai jadi kotoran gitu kan. Kemudian mau tidur. Nah, kalau kita niatkan misalkan mau makan itu karena ingin kita supaya sehat, bisa ibadah sama Allah gitu kan. Karena kita diperintahkan untuk merawat tubuh kita kan itu kan, supaya kan tubuh ini amanah, itu jadi ibadah. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Artinya semua ini karena rahmat dan Rahman dan Rahim Allah kan itu. Nah, kita seperti itu. Kemudian misalkan mau tidur, nah kita baca Bismillah, maka tidur itu menjadi ibadah kan itu kan. Kita niatkan tidur. Jadi niat itu penting karena kenapa? Dunia ini singkat gitu kan. Dan akhirat itu selamanya kekal gitu kan. Bagaimana yang singkat ini bisa kita menerima yang kekal di akhirat? Itu karena niat kan itu kan. Misalkan kita hidup 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun. Niat kita kan pengen ibadah selama itu gitu kan. Kita pengen muslim selama itu. Tidak pengen kita misalkan nanti di umur 30 saya pengen murtad, saya pengen kafir, saya pengen apa ya, bermaksiat. Jangan, tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu ingin selamanya muslim kan itu kan. Maka Allah berikan kita surga yang selama-lamanya juga gitu. Meskipun kita hidup 1000 tahun ataupun hidup selamanya tidak pernah mati-mati, maka kita niatkan ya kita ibadah selama itu pula. Kita niatkan untuk selamanya menjadi orang mukmin, orang Islam seperti itu. Kemudian semua bernilai ibadah gitu. Jadi kalau kita mulai dengan Bismillah, semua akan bernilai ibadah. Kemudian diperintahkan banyak zikir kan itu kan. Nah, itu salah satu zikir juga, ya kan. Dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi mereka itu duduk, berdiri, berbaring. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah kan itu kan. Nah, salah satu zikir yang paling mudah adalah bismillah. Habis melakukan ya kita alhamdulillah misalkan gitu. Kemudian setan tidak akan mengganggu bagi orang yang memulai berzikir kan itu kan. Misalkan kita mau makan, ya setan tidak akan ini nebeng kita gitu kan. Jadi ada kisah gitu ya, bahwa setan kurus itu bertemu dengan setan gemuk gitu. Terus setan gemuk itu ngomong, kamu kenapa kok gemuk gitu kan? Karena saya hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak baca Bismillah, tidak apa namanya, hidup di tengah orang-orang kafir kan, gitu kan. Mereka nggak pernah baca Bismillah, ya makan aja gitu. Hanya mereka ikut makan juga, gemuk-gemuk mereka. Kalau mau tidur ya tidur bersama mereka gitu kan. Nah, beda halnya yang kurus ini, kamu kenapa kurus? Saya goda orang Islam. Mau makan, saya mau ikut makan juga. Dia baca Bismillah, hanya saya nggak bisa makan, ikut makan, hanya saya lari. Gitu kan. Mau tidur, ketika saya mau ikut tidur bareng, dia baca Bismillah, hanya saya keluar, nggak bisa tidur bareng gitu kan. Jadi kurus dia kan itu kan. Nah, kemudian niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semua atas izin dan taufik dari Allah. Allah memiliki banyak nama yang saya mulai mengenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu memiliki banyak sifat, tapi yang pertama kali Allah kenalkan kepada hambanya adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pengasih penyayang. Maka kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat rugi kalau kita putus asa terus sampai kita tidak mau ibadah, ya sudahlah, neraka juga kan, gitu kan misalkan, ya nggak boleh. Jadi buat apa nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan. Jadi kita harus lebih meyakini, lebih dominan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang Allah itu Maha Pembalas, Maha keras siksanya, ya kan itu kan. Tapi kita harus berhusnudzon bahwa Allah juga
dalam hadis itu dikatakan wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu melampaui daripada murkaku. Jadi Allah itu sangat senang ketika ada hambanya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang terakhir itu satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyakul bismillah. Jadi satrun, pembatas kan itu kan, pembatas antara hamba dengan mata-mata jin, ya kan terhadap aurat Bani Adam itu adalah ketika seorang masuk kamar mandi, ya kan, al-khala, maka dengan baca bismillah. Jadi sebelum kita masuk kamar mandi itu kan pakai kaki kiri, kalau keluar pakai dahulu kaki kanan kan gitu kan. Kalau masuk baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita baca itu maka setan itu nggak bisa melihat aurat kita gitu kan. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan ada jin itu naksir pada manusia, kemudian diganggu, kemudian ini karena ya mungkin kita nggak baca doa gitu, kita kena jinnya yang menghuni kamar mandi sehingga kita kerasukan gitu kan, diganggu. Karena jin itu juga bisa cinta sama manusia gitu, jatuh cinta sama manusia gitu kan, diganggu. Nah, gitu. Kemudian apalagi yang lemah iman gitu kan. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita lanjut ke tafsir yang kedua yaitu alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun qusida biha sana 'ala Allah bi matmunihi wa anallahu ta'ala malik li jami'il hamdi minal khalqi. Jadi Allah itu alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah. Jadi ini adalah keterangan gitu kan. Jadi Allah itu mengabarkan. Tapi juga sekaligus perintah kan itu kan, agar kita itu memuji Allah. Bukan hanya kabar bahwa Allah itu segala puji bagi Allah gitu. Tapi juga perintah agar kita banyak memuji Allah gitu kan, banyak baca alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah gitu kan. Bahwa segala pujian itu adalah hanya milik Allah. Kita dikasih apapun ya, sehebat apapun manusia tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya adalah dia Allah yang memberi karunia ya kan. Jadi kita misalkan kamu luar biasa ya, rumahmu besar bagus, nah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, ya alhamdulillah kan gitu kan. Jadi kita memang kayak gitu. Kalau kita dipuji sama orang, kita alhamdulillah kan gitu kan. Bahwa itu ya karena Allah yang memberi, bukan karena kita gitu loh. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin, yaitu Tuhannya semesta alam gitu kan. Kemudian ai maliki, jadi Allah itu Tuhan semua malaikat, semua manusia, malaikat, jin, ya, semua alam, namanya juga alamin gitu kan. Sama dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam ya, hewan, jin, manusia dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah itu adalah yang pertama ya, alhamdulillah itu adalah satu manifestasi syukur, bentuk syukur ya. Yang paling ringan itu adalah dengan kita alhamdulillah. Syukur yang kedua ya kita menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan. Itu adalah bentuk syukur yang kedua kan gitu kan. Dan seterusnya. Kemudian Nabi Adam pertama kali ditiup ruh itu adalah dibaca alhamdulillah. Jadi Nabi Adam itu ketika ditiup ruh dari kepalanya, itu kan kepalanya gerak, itu langsung bersin. Kemudian dia bilang alhamdulillah gitu. Terus ditiup jadi hidup sampai ke bawah, sampai ini, sampai jadi manusia gitu kan. Kemudian pujian itu ada 3 macam gitu ya. Ada milik Allah, tapi semuanya sebenarnya milik Allah gitu. Allah kepada manusia, Allah memuji kepada manusia gitu kan. Kemudian Allah kepada dirinya sendiri, Allah kepada manusia kepada Allah, dan manusia kepada sesama manusia kan itu kan. Ada 4 lah paling tidak. Tapi pada hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikatakan alhamdulillah? Al itu bermakna ini segala kan itu kan. Bukan kul. Jadi kullu itu sama dengan al gitu. Kira-kira gitulah terjemahannya. Jadi kalau Allah memulai dengan al, itu berarti segala kan itu kan. Di sini makna daripada al itu ada kalanya bermakna seperti itu. Kemudian kalau ada yang memuji kita baca alhamdulillah. Kemudian keutamaan hamdalah. Yang pertama, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba syarbata fayahmaduhu alaiha. Allah itu ridha kepada hambanya apabila dia makan ya kan,
kemudian dia memuji Allah, kan itu kan, atau minum kemudian dia memuji Allah, itu Allah ridho. Hanya kita dengan memujinya, itu Allah ridho. Jadi kita makan, jadi hanya makan saja kita bisa dapat ridho Allah, tapi dengan syarat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang alhamdulillah, kan itu kan. Kemudian karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu, Rasulullah itu ketika melihat sesuatu yang dicintainya, maka Rasulullah itu berkata alhamdulillahi binikmatihi, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kesalehan, kan itu kan, segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrah, jika Rasulullah itu melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah, ya kan, maka Rasulullah juga memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala hal. Hadis riwayat Tabrani. Ini sunnah, ya. Ketika kita melihat sesuatu yang disukai kita, gitu kan, kita baca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau melihat sesuatu yang kita nggak sukai, sakit, ujian, cobaan, kita baca alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala hal, atas segala sesuatu, atas segala keadaan, kan. Kemudian la'an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Bahwasanya ada seorang hamba jika dia berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, itu lebih dicintai daripada apa-apa yang dikenai sinar matahari. Apa saja, kan, UNER ini sebesar kampus sebesar ini pasti kena sinar matahari, kan. Maka hanya mengatakan itu lebih utama daripada UNER, daripada apa sajalah di dunia ini, kan, gedung-gedung yang tinggi, lapangan sepak bola, semua manusia, kan. Nah, maka zikir ini luar biasa, kan. Hanya dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutamanya zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, seutamanya doa adalah alhamdulillah. Jadi doa itu sebenarnya alhamdulillah. Ketika kita mau doa itu kan pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, gitu. Jadi kita dimulai dengan memuji Allah. Kalau seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau misalkan seorang sudah mendesak, sudah mau meninggal misalkan, ya, itu kan mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat atau perkataannya yang terakhir la ilaha illallah kemudian dia mati, maka dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Karena kenapa? Kalau zikir itu kan banyak. Al-Quran ya zikir, bismillah ya zikir, alhamdulillah zikir. Banyak sekali. Nah, dalam keadaan mepet itu langsung ke intinya zikir. Seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah, gitu kan. Itu sudah mencakup semua zikir, gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Yang paling afdal langsung. Itu luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin, ya kan? Tafsir yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Ay al-jaza. Oh ya, saya ingin ajarkan tentang doa setelah makan dan setelah pakai pakaian. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Sebelum kita ke tafsir Maliki Yaumiddin. Ketika seorang itu habis makan, kalau dia baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka kalau kita itu habis makan doa, baca doa itu, maka kata Rasulullah itu kita akan ini apa namanya, kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, ya kan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis pakaian, misalkan habis kita memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu adalah doa-doa kalau kita ini, maka kata Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, terutama dosa-dosa kecil, gitu ya. Nah, kita amalkan doa-doa yang singkat ini, gitu kan. Kemudian kita lanjut ke Malik Yaumiddin. Malik, ya kan, yang merajai. Yaum pada hari, ad-din, hari pembalasan, hari kiamat, kan. Jadi raja yang sejati di hari kiamat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang punya kekuasaan, kegedikdayaan, kerajaan, nggak ada lagi sudah. Jadi hanya Allah. Allah yang akan membalas, kan itu kan. Ahkamul hakimin, kan itu kan. Jadi
Maliki yaumiddin ay al-jaza wa huwa yaumul qiyamah khussa bidzikri. Jadi ad-din itu yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi Allah itu yang merajai, gitu kan. Ada Malik, ada Malik, kan itu. Itu boleh kita mengambil bacaannya, misalkan Maliki yaumiddin, berarti raja yang merajai. Kemudian ada Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Itu boleh juga. Ada dua riwayat. Ya, atau mungkin di rakaat pertama misalkan kita sholat baca yang kedua Maliki yaumiddin, rakaat kedua kita baca yang Maliki yaumiddin, boleh juga gitu. Dan itu ada keutamaan gitu. Maksudnya ada ini, kenapa kok sampai dibedakan seperti itu? Karena memang kalau raja itu belum tentu memiliki kan. Itu kata kalau nggak salah Ibnu Qayyim ya. Kenapa, apa perbedaan antara raja dengan yang memiliki? Kalau raja itu belum tentu ini, dia memiliki keagungan, kekuasaan gitu. Tapi dia belum tentu memiliki gitu. Apa yang dimiliki rakyatnya itu milik rakyatnya, bukan milik rajanya kan, gitu kan. Atau itu kalau di dunia ya. Terus kalau Malik yang memiliki, Allah itu juga sekaligus raja dan juga sekaligus pemilik. Luar biasa. Kemudian dalam hadis itu dikatakan dalam Al-Quran ya, hadisnya bunyinya itu dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini, lillahi milik Allah, ya hanya Allah yang memiliki, yang merajai pada hari kiamat. Dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah itu yatwillahu samawati wal ardh samawati yaumil qiyamah. Allah itu akan menghimpun atau menggulung langit, kemudian menggulung bumi setelah dihancurkan, ya kan, akan digulung. Kemudian Allah itu akan berkata, ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong di dunia, di mana orang-orang di mana raja-raja, di mana orang-orang, ainal malik, di mana raja-raja di dunia, aina jababir, mana orang-orang yang berbuat bungis, yang berbuat sewenang-wenang, ainal mutakabbirun, di mana orang-orang dulu yang sombong di dunia itu. Nah itu. Jadi sebenarnya ngeri juga ya kalau jadi orang besar, orang yang diberi kekuasaan oleh Allah di hari kiamat itu akan jadi ini gitu. Kalau tidak menggunakan kekuasaannya dengan benar, itu akan jadi musuhnya Allah gitu kan. Misalkan seperti Firaun atau siapa lagi raja-raja yang kejam gitu kan, atau raja-raja Romawi, Persia gitu kan. Itu luar biasa itu kezalimannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Jadi ini sebenarnya asal katanya itu adalah na'budu iyyaka, kami menyembah padamu. Tapi ketika iyyaka itu didahulukan, karena susunan dalam bahasa Arab itu adalah kata kerja, subjek, objek kan gitu kan. Tapi ini objeknya didahulukan, maka itu bermakna hanya gitu. Ai nakhussuka bil ibadah, hanya kepadamu, mengkhususkan ibadah. Nakhussuka, mengkhususkan hanya padamu wahai Allah, bil ibadah, yaitu beribadah, menyembah gitu kan. Minat tauhid. Maf'ul bihi muqaddam, yaitu maf'ul bihi, objek muqaddam yang didahulukan gitu kan. Jadi asalnya itu na'budu iyyaka, tapi didahulukan jadi iyyaka na'budu. Itu menunjukkan bermakna hanya seperti itu. Jadi memang benar-benar hanya kepada Allah kita menyembah, ya kan? Sama dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Gitu kan? Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai Allah kami mohon pertolongan, ya kan? Nah, jadi iyyaka ini penting untuk kita perhatikan ketika membaca, jangan sampai hilang tasdidnya. Kalau misalkan dibaca iyyaka na'budu wa iya, jadi harus iya. Iyakun itu artinya sinar matahari. Nah, kalau kita baca dihilangkan tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu berarti hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan, seperti itu. Nah, itu kata-katanya menjadi kufur. Maka kita harus hati-hati. Karena inti, ya, ini bisa-bisa inti ya dari surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah,
makna tolabul hidayah, ya kan? Artinya adalah kita minta untuk diberikan hidayah. Wahum muhtadun. Padahal kita ini hidayah, sudah mendapatkan hidayah gitu kan. Kadang orang-orang misionaris, orang-orang Kristen yang ingin mengkristenkan kita itu kan, Muhammad itu aja dia minta hidayah, berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Gitu. Nah, gimana cara menjawabnya itu? Gitu. Jadi kalau misalkan kita, kamu tiap hari sholat waktu, berikanlah ya Allah kami hidayah, berarti kamu masih di jalan yang salah, di jalan yang sesat kan gitu kan. Nah, gimana kita menjawabnya? Ya, maksudnya adalah talabu ziyadatul huda. Kita minta ditambahkan hidayah, ditambahkan hidayah. Ya kan? Bimanhi al-iltaf, dengan diberikannya kelembutan hati ya. Jadi kita ini diberikan hidayah sampai semakin lembut hati kita gitu kan. Setiap saat kita butuh hidayah Allah dengan petunjuk Allah ya kan. Dalam ayat yang lain dikatakan walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang dalam hidayah dalam keadaan petunjuk, mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah beri tambahkan lagi hidayah gitu kan. Jadi hidayah itu emang bertambah gitu karena hidayah Allah itu banyak. Ya kan? Kita tidak hanya sehari butuh hidayah, besoknya tidak butuh lagi. Setiap saat kita butuh hidayah. Kan itu. Kita butuh bimbingan Allah. Sampai kita menghadap Allah dalam keadaan di atas hidayah, di atas petunjuk yang benar. Kan gitu kan? Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu ya kan? Fina. Ya kan? Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan apa ya, melawan kemalasan ya kan, melawan hawa nafsu, melawan apalagi melawan setan, melawan orang-orang yang ingin menjerumuskan kita ya kan. Kita bersungguh-sungguh berjihad kan ya kan. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami gitu kan, kepada mereka kan, gitu kan. Nah, jadi orang yang bersungguh-sungguh menetapi hidayah, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, melaksanakan yang sunnah-sunnah kan itu kan. Nah, terus ibadah sama Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah itu. Kita berdoa, kita setiap saat berdoa. Gitu kan. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya ibadi wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum wahai hambaku. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullukum dhalun. Setiap kamu itu dalam keadaan sesat. Allah sendiri yang mengatakan, setiap kalian itu sesat sebenarnya. Nah, itu kan. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya akan aku beri kalian hidayah, akan aku beri kalian petunjuk, gitu kan. Hadis riwayat Muslim. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib, beliau memberi tafsiran terhadap ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ay sabbitna. Ya Allah, berikanlah kami hidayah atau tetapkanlah kami di dalam hidayah, di dalam jalanmu yang lurus, di dalam hidayahmu gitu kan. Dan ihdina itu kan sebenarnya kata ini ya, fi'il amr gitu kan, sigatul amri. Jadi berdoa kepada Allah itu kalimatnya ya kita memerintah gitu, tapi tidak bermakna memerintah gitu. Jadi kalau misalkan dari Allah ke kita itu artinya memerintah, tidak, bukan bermakna berdoa atau memohon. Tapi kalau dari manusia dari atas ke bawah, dari bawah ke atas kepada Allah itu artinya memohon. Bukan kita nyuruh-nyuruh atau memerintah, enggak. Jadi itulah bedanya antara apa namanya, meskipun secara lafaz sama ya kan, ihdina kan itu kan. Itu kan fi'lul amri, kata perintah kan itu kan. Tapi secara ini berbeda. Kalau dari atas ke bawah perintah, misalkan dari atasan kita nyuruh ke bawahannya itu nyuruh. Kalau dari bawahan ke atasan itu mohon. Wahai paduka, saya mohon untuk dinaikkan gaji saya misalkan. Itu kan memohon. Nah, itu kan permohonan. Sama itu juga dengan Allah seperti itu. Tapi kalau kepada Allah itu ya kita bermakna ibadah. Kalau kepada atasan kita itu bukan bermakna ibadah. Ibadah itu ya menyembah. Kalau kepada atasan ya kita hanya memohon saja, tidak bermakna menyembah gitu. Kemudian konsep hidayah. Hidayah itu ada 3 macam. Pertama, hidayah khalqiyah. Hidayah penciptaan. Jadi setiap kita apa namanya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, dalam keadaan hidayah kan itu kan. Jadi anak kecil itu ya dia dalam keadaan suci kan gitu kan. Dia diberi hidayah oleh Allah. Hidayahnya apa? Dia tidak pernah dikhusus untuk meme, tapi dia sudah bisa meme susu gitu kan, sudah bisa mengunyah, bisa ini gitu kan, bisa mengemut gitu kan. Itu kan karena izin Allah gitu kan. Dia bergerak-gerak gitu, seperti itu, menangis setiap waktunya, kalau sudah lapar nangis gitu kan. Nah, itu hidayah kholqiyah gitu kan. Kita dikasih mata untuk melihat, itu adalah kholqiyah.
Ada orang kan nggak dikasih mata. Nah, hidayah penciptaan. Kita dikasih telinga. Nah, itu adalah jalannya hidayah. Kan itu kan. Kalau kita dikasih hati, dikasih akal, pikiran, itu adalah hidayah. Nah, itu dikasih insting. Itu adalah hidayah khalqiyah. Setiap kita diberikan itu. Gitu kan. Kecuali yang ini secara mainstream, kecuali yang Allah berikan kekurangan, disabilitas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad itu adalah memberikan nasihat, bayan memberikan penjelasan. Itu adalah tugas para nabi dan rasul, juga para ulama, para dai gitu kan. Ya kita semua sebagai dai kan gitu kan. Nah, kita menyampaikan kebenaran kan. Jadi kita menyampaikan kebenaran gitu kan. Kita berdakwah itu kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita sebut dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik. Taufik ini misalkan kita habis ini wabillahi taufik wal hidayah gitu kan. Jadi taufik itu adalah karunia dari Allah gitu. Hidayah yang hanya Allah yang membolak-balikan hati manusia kan itu kan. Maka kita banyak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi misalkan ada orang gitu ya. Dia berkata, "Kenapa kamu kok tidak ini gitu? Kenapa kamu kok tidak berhijab?" Karena saya belum dapat hidayah. Itu salah. Karena kenapa? Hidayah itu dibagi tiga. Dia sudah punya mata, punya telinga, sudah punya hati. Apakah dia sudah dapat informasi bahwa hijab itu wajib, misalkan sholat itu wajib, puasa itu wajib, gitu kan? Kalau sudah ya berarti sudah sampai, berarti hidayah yang kedua, hidayah irsyadul bayan. Dia punya mata, punya akal, gitu kan? Sudah disampaikan itu apa namanya dakwah, gitu kan? Dia sudah tahu ilmunya. Nah, jadi taufik ini tidak akan ditanya hidayah taufik itu. Jadi misalkan ya, kamu kenapa kok tidak dapat hidayah dari Allah? Itu kan, itu nggak akan ditanya gitu. Yang Allah tanya, kamu kenapa kamu kok tidak berhijab? Kamu kenapa kamu nggak sholat? Kamu kenapa kamu nggak puasa? Kamu kenapa bermaksiat? Itu yang ditanyakan sama Allah. Kan itu kan. Jadi hidayah taufik itu dari Allah itu nggak akan ditanya di akhirat. Yang ditanya itu adalah hidayah irsyad wal bayan itu, hidayah khalqiyah itu yang akan ditanya kan. Jadi kita ini sudah menerima dakwah enggak? Kamu sudah tahu apa enggak? Itu akan ditanya. Ilmu kamu gimana gitu kan? Umur kamu gunakan untuk apa kan itu kan? Hartamu untuk gunakan untuk apa? Dan seterusnya itu yang akan ditanya kan itu kan. Allah enggak akan ditanya kan itu kan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tapi manusia itulah yang akan ditanya oleh Allah kan itu kan. Seperti itu. Jadi ini banyak orang menyalah fahami tentang konsep hidayah. Ya kan? Kamu kenapa nggak sholat? Kamu kenapa maksiat? Ya karena belum dapat hidayah. Enak aja dia ngomong gitu kan. Emang dia tahu kapan Allah berikan hidayah, kapan enggak? Kan nggak ada yang tahu kan itu. Itu hanya rahasia Allah kan itu kan. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa itu keburukan ya tinggalkan kan gitu kan. Kalau dia tahu itu kewajiban ya dilaksanakan. Itu sunnah ya dilakukan kan gitu kan. Dalam ayat di Al-Quran disebutkan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ini ayat turun ketika kalau tidak salah ya, ketika ini pamannya Abu Thalib itu kata Rasulullah, pamannya kan sangat cinta kepada Rasulullah, membela dakwah Rasulullah gitu. Tapi dia tidak beriman gitu kan. Hanya karena ponakan aja gitu. Nah, terus karena Rasulullah baik kayak gitulah, diambil anak gitu kan. Tapi dia tidak beriman karena Rasulullah itu nabi gitu. Maka kata Rasulullah, "Ya ammi, wahai pamanku Abu Thalib," gitu kan. "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Uhajjuka bihi indallah yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasul. Aku akan membelamu dengan kalimat la ilaha illallah ini di hadapan Allah gitu kan. Karena barang siapa yang terakhir kalimatnya itu la ilaha illallah maka dia masuk surga. Tapi Abu Thalib nggak mau di akhir hayatnya itu. Karena di situ juga hadir Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya orang-orang kafir lah, orang-orang kafir musyrikin Mekah itu datang. Arogibun anta, apa kamu benci kepada tradisi juga Tuhan-Tuhan nenek moyangmu itu gitu kan. Nah, kemudian ya akhirnya Abu Thalib itu tidak mau gitu. Ya karena masih mempercayai ajaran-ajaran jahiliyah gitu, menyembah Lata Uzza Manat gitu kan.
Maka turunlah ini ayat ini. Innaka la tahdi. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Nah, ini adalah hidayah taufik. Tapi kalau wa innaka la tahdi, wahai Muhammad, engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam surat Asy-Syura ayat 2, itu adalah irsyad wal bayan. Allah sudah menurunkan hidayah, ya kan, menurunkan Al-Qur'an lewat Nabi Muhammad, gitu kan, kepada Nabi Muhammad untuk kita gitu. Itu adalah jalan yang lurus, kan, gitu kan. Nabi Muhammad sudah menyampaikan ini jalan lu, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, seperti itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu sampai ke surga. Kalau ini, kamu ke neraka, kan gitu. Dan seterusnya. Itu perbedaan antara hidayah khalqiyah, irsyad wal bayan, dan hidayah taufik. Kemudian ini yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa hidayah mana yang kita minta? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, berikanlah kami petunjuk hidayah jalan yang lurus, yaitu jalan siratal ladzina, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Nah, di ayat yang lain itu barang siapa yang tafsiran dari ayat ini gitu ya, barang siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illah war rasula, kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'amallah, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat alaihim, atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, mereka itulah para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang-orang yang jujur, yang benar gitu kan. Wasyuhada, orang-orang syuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman di akhirat, kan itu kan. Surat An-Nisa ayat 62. Jadi maksud daripada hidayah yang kita minta itu siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin, para nabi. Jalannya para nabi, itulah jalan yang kita minta. Jalannya orang siddiqin, syuhada, orang yang mati syahid, orang soleh, dan itu kan. Bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai. Siapa itu al-maghdub? Maka kata ulama al-Yahud. Kenapa al-Yahud itu? Karena Yahudi itu tahu yang benar. Jadi orang-orang Madinah itu ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya kan, ke Yasrib waktu itu gitu ya. Orang-orang Yahudi itu sudah mengabarkan nanti itu ada nabi, ciri-cirinya begini, sampai dari saking detailnya itu sampai mereka itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada anak mereka sendiri, gitu kan. Saking dari kenalnya gitu. Jadi mereka tahu. Nah, tapi ternyata ketika Rasulullah diutus dan Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel gitu kan, bukan keturunan dari Yakub, ya kan, tapi dari Nabi Ismail gitu kan, bukan dari Ishak, Yakub. Jadi sebenarnya ujungnya ketemu di Nabi Ibrahim gitu. Kalau kita urut gitu ke atas, Bani Israel itu anaknya Yakub gitu. Yakub itu kan Israel. Anaknya adalah Bani Israel, punya anak 12, Yusuf, Bunyamin, dan seterusnya, Yahuda, dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti itu akan melahirkan banyak nabi, kan itu kan. Maka Nabi Ibrahim itu salah satu gelarnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena di situ banyak keturunan para nabi. Dan itu hebat-hebat. Nabi Musa, Nabi Isa itu kan punya mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa itu cerdas, pintar, kekar gitu kan, kuat kan itu kan. Mukul orang satu kali justru mati kan itu kan. Itu luar biasa. Kalau ada sekarang itu apa ya? Kayak siapa namanya? Hobi, siapa itu? Pokoknya lah sepak bola atau siapa yang tukang gulat itu kan. Ini Musa itu lebih hebat. Sekali pukulan aja sudah mati kan itu kan. Jadi dia punya mukjizat, ini apa namanya, tongkat bisa jadi ular, kemudian tangannya bercahaya. Terus Nabi apa namanya, Nabi Daud jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja. Luar biasa. Karena memang istri Nabi Ibrahim yang namanya Saroh itu ya, dia orang cantik, cerdas, luar biasa kan itu kan. Orang terhormat kan itu kan. Sehingga anaknya juga gitu. Dari Nabi Ishak itu, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim punya Ishak, Ishak punya Nabi ini, Nabi Yakub gitu kan. Nabi Yakub nanti punya yang 12, nanti dari situ Bani Israel kan itu kan. Banyak yang jadi nabi sampai Nabi Isa kan itu kan. Kemudian anak satunya adalah dari istri budak, yaitu Sarah, Hajar ya kan. Hajar itu budak ya, dekil gitu. Wah, ini tapi dari situ punya anak duluan gitu, namanya Ismail gitu kan. Tapi dia itu istri yang taat, yang solehah gitu kan. Akhirnya meskipun dia ditinggalkan di Mekah, di tempat yang gersang, tidak ada kehidupan di sana gitu kan, orang tidak suka Mekah gitu kan. Nah, tapi Allah pilih tempat yang seperti itu, justru tempat yang Allah sucikan gitu kan. Baitikal Muharram, tanah suci ya, tanah Mekah itu gitu kan. Ditemukan di situ sampai nanti turun nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW dari keturunan
Ismail kan itu kan. Jadi nyambungnya di Nabi Ibrahim. Sebenarnya kita satu rumpun kayak gitu. Makanya sangat luar biasa kalau apa ya, nggak boleh kita sebenarnya musuhan, semestinya gitu karena kita sebenarnya satu rumpun. Oke, wallahu alam bisawab. Kita akhiri. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu semua karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.